warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Indah Saputri, NIM 14120310, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sukabumi, mata kuliah IPA. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu. Oh iya, sebelum kita langsung belajar, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Sebelah sini? Sebelah sini? Alhamdulillah, semuanya pada hadir semua. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai ke pembelajaran kita. Di sini kita akan mulai belajar mengenai bagian dan fungsi tubuh tumbuhan IPA kelas 4 SD tema 3. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu gak bagian-bagian pada tumbuhan? Bagian-bagian pada tumbuhan mempunyai 3 pokok loh anak-anak. Ada yang tahu? Ya, betul. Bagian pada tumbuhan ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Di sini Ibu mempunyai contoh tumbuhan. Nah, ini ya, Nana. Ibu mempunyai contoh tumbuhan. Di sini ada akarnya. Ini batang, ini daun. Itu hanya 3 pokok pada tumbuhan. Namun, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian pada tumbuhan, ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Mohon maaf sebelumnya di sini tidak terdapat bunganya. Ini ada yang tahu nggak apa sih fungsi dari akar? Ya, fungsi dari akar yaitu yang pertama menyerap air dari zat hara. Yang kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu untuk memperkokoh tumbuhan. Di sini akar pun terbagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Apa sih akar tunggang dan akar serabut? Nah, sebelum kita membahas ke akar tunggang dan akar serabut, kita akan terlebih dahulu mengenal tudung akar. Ibu mempunyai contoh seperti ini. Ini yang dinamakan dengan tudung akar. Bisa teman-teman lihat? Ini yang dinamakan dengan tudung akar. Nah, dari mana sih tudung akar? Tudung akar berada paling bawah, yaitu di sini. Tudung akar. Yang kedua, ujung akar. Dan yang ketiga, batang akar. Dan terakhir ada rambut akar. Di samping itu, di sini Ibu juga menggambarkan ada akar tunggang dan akar serabut. Apa sih perbedaan akar tunggang dan akar serabut? Ada yang bisa menjelaskan? Di sini Ibu akan menjelaskan dari ciri-ciri akar tunggang. Yang pertama, memiliki akar pokok. Pokok ya akarnya. Yang kedua, akar pokok bercabang. Tuh, bisa kalian lihat sendiri, teman-teman. Akar pokoknya bercabang. Yang ketiga, perbedaan akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Lihat jelas ya, ini akar pokok dan ini akar cabang. Akar tunggang yaitu akar yang berkeping 2. Contoh dari akar tunggang yaitu pohon mangga, pohon tomat, dan pohon jeruk. Nah, selanjutnya yaitu akar serabut. Apa sih ciri-ciri akar serabut? Yang pertama ya pasti berbentuk seperti serabut. Nah, berbentuk seperti serabut. Yang kedua, ujung pangkal sama besar. Ujung pangkal sama besar. Yang ketiga, semua akar keluar dari akar batang satu.
Nah ya kan batang satu ini keluar ya akarnya. Akar serabut yaitu contoh tumbuhan berkeping satu, yaitu contohnya serabut, padi, dan rumput tegih. Ini ya. Nah, Ibu sudah menjelaskan dari akar. Sekarang Ibu akan menjelaskan batang. Ini ya batang. Apa sih fungsi dari batang? Ya, apakah kamu tahu fungsi dari batang? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Jia. Fungsi dari batang yaitu sebagai alat pangkal atau alat transportasi zat hara pada tumbuhan. Yang kedua yaitu untuk menopang tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selain itu, batang pun memiliki jenis-jenisnya, yaitu terdapat 3, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah yaitu memiliki batang yang lunak dan berair, contohnya yaitu pada tumbuhan bayam. Batang berkayu yaitu batang yang memiliki kambium, yaitu bagian batang di dalam batang yang hanya memiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Contohnya seperti pohon jati, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, batang rumput, yaitu memiliki ruas-ruas yang tampak jelas, jagung dan rumput. Nah, itu dari fungsi dan jenis-jenis pada batang. Sekarang, fungsi dan jenis daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, tempat terjadinya pernapasan pada tumbuhan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak? Kenapa sih daun berbentuk warna hijau? Identiknya daun berwarna hijau. Ada yang bisa menjelaskan kenapa daun berwarna hijau? Daun berwarna hijau disebabkan oleh adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Berwarna hijau ya. Daun pun ada beberapa jenis, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu jika hanya pada satu daun hanya terdapat satu helaian daun. Sedangkan daun serabut yaitu jika pada sebatang daun terdapat beberapa helaian daun. Perbedaannya, daun tunggal memiliki satu helaian daun, sedangkan daun serabut memiliki beberapa helaian daun. Di sini Ibu mempunyai contoh bunga. Ada yang tahu tidak, apa sih fungsi dari bunga? Fungsi dari bunga yaitu 1. Sebagai perhiasan tumbuhan. Sebagai perhiasan pada tumbuhan. Yang kedua, tempat berlangsungnya perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini Ibu mempunyai contoh anatomi dari bunga. Maaf. Nah, ini contoh anatomi dari bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Ya, tangkai bunga. Yang kedua, dasar bunga. Ini ada dasar bunga. Yang ketiga yaitu kelopak bunga. Yang keempat, bakal biji. Nah, terdapat di sini bakal biji yang akan berbuah menjadi bunga. Yang kelima, tangkai putik yang berada di tengah. Tangkai putik. Yang keenam, kepala putik.
Yang ketujuh, benang sari. Dan yang kedelapan, kepala sari. Nah, sebagai puncaknya yaitu mahkota bunga. Itulah dari pembahasan bunga, dan pembahasan terakhir yaitu pada buah. Buah secara umum terdiri dari tangkai, kulit buah, daging, dan biji. Nah, tangkai buah di sini yaitu menghubungkan buah dengan batang. Kulit yaitu lapisan paling dalam. Daging bagian yang dapat kita makan. Dan biji yaitu calon tumbuhan baru. Tugasnya yaitu kalian dapat menjelaskan tentang akar tunggang dan akar serabut. Dan Ibu cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila tutur kata Ibu kurang dipahami oleh kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses pembelajaran kita dengan cara Michiro Teaching tugas IPA telah selesai. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.